catur. Banyak pion catur di sini. Oh, kasur men. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Oh, lubangnya udah dibikin duluan. Kalau nggak gitu ini 3 hari penggalian. Kenapa Pak 3 hari Pak? Ya karena ini kan bebatuan. Oh, arealnya bebatuan. Gitu, ya. Ini baru kemarin tuh. Oh, ini kuburan siapa ini, bayi? Ya, yang bayi itu yang tadi diceritakan gitu, yang keguguran itu. Ya ini kan Ya, udah sepuh mungkin ya. udah tua juga ini mah. Gitu. Tapi satu lagi yang lebih uniknya ya, di antara 3 kuburan ini, satu udah digali. Ada 4. Oh, 4. Jadi sebelum ada jenazah teman-teman, tapi udah digali duluan. Jadi sebelum ada yang dikubur, itu udah dipersiapkan lubang lahatnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Randy Aulia. Nyamuknya, lihat, gede-gede. Ya, dan sekarang aku berada di sebuah hutan, bisa dibilang semi-semi hutan ya. Dan teman-teman, di sini aku akan mengunjungi satu keluarga yang informasinya adalah seorang seniman dan sudah kurang lebih 10 tahun ya tinggal di area seperti ini. Dan untuk lokasinya lihat, dan aku udah melihat satu rumah sih sebenarnya teman-teman, dan nggak tahu rumahnya yang ini atau bukan gitu. Cuman di sini asli nyamuknya gede-gede cuy. Oke, kita langsung aja deh. Makan dong nyamuk. Tapi kedengeran dari sini ada suara air ya. Jadi rumahnya atau lokasinya itu dekat banget dengan sungai. Dan ada juga di sana jembatan gantung tuh teman-teman. Oke, kita langsung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tapi ini banyak banget batu-batuan di sini. Oke. Itu rumahnya udah deket. Udah deket cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan cukup jauh sih ya. Tuh dari sana ke sini nggak jauh sih, ada sekitar 200 meter gitu. Dan ini rumah bener-bener mencil. Wih, keren banget. Ada 2 jalur teman-teman, ke kiri dan ke kanan ya. Oh, ternyata mentok. Kalau ke kanan nggak ada jalan ya. Tapi ada jalur lagi setapak ke sini. Jadilah kita ke sini aja dulu ya. Tapi kayaknya bukan rumah deh. Assalamualaikum. Kok gambar merinding ya? Ntar aku siapin lighting dulu deh ya. Agak gelap soalnya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar ya. Mana ya lightingnya ya? Oh, ini nih. Assalamualaikum. Kayaknya ini kosong deh. Bukan di sini ya kayaknya yang tinggal. Punten. Kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini ada aliran listrik yang menyala. Banyak binatang-binatang tuh yang udah mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. 2
Banyak pion catur di sini. Oh, kasur men. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak ada yang tinggal di sini. Nyamuknya gede-gede. Ini masih bagus soalnya. Iya, ada yang tinggal kayak di sini nih. Cuman emang berani gitu tinggal di tempat seperti ini. Sorry. Kayak kesini deh, ke belakang ini ada jalan setapak. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu di sini ya. Ini kamar mandi kayaknya. Kamar mandi cuy. Ya. Dan ini dia lokasinya, udah ketemu. Ternyata bukan rumah yang tadi ya. Jadi ada satu bangunan lagi di sini. Dan mudah-mudahan ini deh ya. Kalau udah lumayan cukup jauh juga dari rumah tadi ke sini teman-teman. Dan tadi agak sedikit di-cut karena apa? Karena baterai juga sih ya. Oke, ini dia rumahnya nih. Rumah yang mencil, rumah seorang seniman. Informasinya seperti itu. Mudah-mudahan yang ini deh. Aduh, lumayan lelah. Panas banget di sini ya. Karena aku berada di tempat kelahiran aku, di kabupaten kelahiran aku teman-teman. Cuman emang Majalengka tuh terkenal panasnya, terkenal angin yang kencang. Dan ketika panas, panas banget gitu. Ini apa ini? Limbah ya kayaknya. Ini dapur kayak teman-teman. Oh iya, ini unik banget rumahnya ya. Full kayu gitu. Widih, motornya keren nih, motor backjul. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bapak, punten ikut silaturahmi boleh? Tapi sebelumnya ini motor unik banget ya teman-teman tuh. Motor tahun berapa ini Pak? Tahun 75-an. 1975 ya, lumayan nih, lebih tua dari aku teman-teman. Bapak, assalamualaikum. Randi, Bapak dari Majalengka. Sama Majalengka ya. Aduh, akhirnya ketemu juga sama Bapak siapa Pak? Bapak Mulud. Bapak Mulud. Nama aslinya Mulud Bapak? Bukan, itu nama panggilan. Oh, nama panggilan. Nama asli siapa Bapak? Bapak Diding Hardianto kalau nama. Bapak Diding Hardianto. Bapak, sebelumnya aku mau izin bikin video boleh? Iya, nah. Takutnya Bapak kaget. Nah, udah diizinin teman-teman. Jadi aku tuh mau apa ya? Mau ngobrol sama Bapak ya. Dan ini kan rumahnya mencil ya Pak ya? Iya. Bapak udah berapa lama tinggal di sini Bapak? Ini udah sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun. Kita putar waktu ke belakang berarti 2018. Ya, sekitar itu. Alhamdulillah. Nah, ketemu juga sama Bapak Mulud ya. Bapak tinggal sama siapa di sini Pak? Ya, sama istri, sama 2 anak. Istri sama 2 anak. Bisa sambil ngopi ya? Oke, gak apa-apa. Mau ngopi nggak nih? Cukup Bapak, alhamdulillah. Nanti deh setelah habis video kita ngopi Pak. Nah, Bapak tuh berarti tinggal sama anak masih sekolah? Masih sekolah, baru kelas 1, satunya TK. Satunya TK? Berarti masih kecil ya? Masih kecil. Alhamdulillah. Biasa banyak berkelana tadinya aja gitu. Berkelana kemana Bapak? Ya maksudnya istrinya gonta-ganti lah. Gonta-ganti. Perjalanan masih waktu muda gitu. Berarti ini mah istri yang terakhir ya Pak ya? Ya, sebutan terakhir ya nggak tahu kita itu kan masih hidup masalah. Oh iya betul Pak ya. Mungkin untuk sekarang terakhir ya Pak ya. Oke, dan ini dia Bapak Mulud, 7 tahun tinggal di sini dan tinggal sama istri sama anaknya 2 ya. Bapak teh kenapa memilih tinggal di area yang terpencil seperti ini Bapak? Iya, areanya ya sejuk dan nyaman lah, jauh dari kehidupan ya, dalam artinya ke orang-orang keramaian gitu. Jauh dari keramaian. Adem gitu ya Pak ya? Adem, nggak berisik, ya itulah. Jadi kita itu pesonanya ke alam gitu lah bahasanya. Pesonanya ke alam. Bapak itu cincinnya cincin apa Pak yang hijau Pak? Ini bacan, ini kata orang bacan doko katanya. Bacan. Oh,
Punten agak dideketin nggak apa-apa ya? Mangga. Tuh lihat apa bacan. Bacaan toko. Ini yang sampingnya apa Pak? Itu. Ini nggak tahu nih apa nih. Ini dari Kalimantan nih. Oh Kalimantan. Dari saudara dikasih. Oh, jadi banyak itu cincin ada segitu Pak? Apa masih ada lagi? Masih ada koleksi emas. Oh ada. Waduh. Banyak. Ada koleksi. Mana lihat Pak? Boleh dilihat gak? Boleh dilihat. Wih, batu alia dilihatnya nih. Biar ada yang pesen juga kan, gitu. Betul. Kalau ada yang pesan tinggal hubungi Bapak Mulut ya Pak ya. Tuh, Aduh banyak tuh teman-teman. Bacan. Ini sama yang ini. Bacan kembang itu mah. Oh beda sama itu ya. Beda. Nah ini yang paham batu ali mungkin paham ya Pak ya. Paham yang batu akik mah. Batu akik ini tuh. Oh masih ada lagi Pak. Banyak banget. Ya kalau suka ada yang nanyain gitu batunya, cuman saya juga belum paham semua sih kalau batu mah. Ini aku liatin semua ya. Yang udah populer aja lah gitu, gampang. Ya, orang-orang lebih paham mungkin. Biasanya kalau udah lihat batu ali kayak gitu ada yang paham Pak kalau ditunjukin kayak gini. Nah di sini mungkin ada sebagian apa semuanya Pak? Ya ini sebagian aja ya. Sebagian aja. Dan ini juga seniman banget teman-teman, bisa dilihat di sini juga sekelilingnya ya. Ada lukisan yang terbuat dari benang mungkin Pak ya. Ya. Ini lukisan apa ini Pak? Ya itu mah kayak apa versi alam ini. Versi gitu. alam ya tuh. Alam. Jadi emang ini tuh rumahnya juga full kayu teman-teman. Full kayu, jadi enggak permanen seperti rumah-rumah lain, tapi ini benar-benar alami banget di sini teman-teman. Karena lihat di sekelilingnya tuh ada beberapa burung Bapak itu ya. Kalau burungnya mah satu, itu mah burung di perkutut gitu. Oh burung perkutut ya sama burung. Oke, Bapak aku teh kan dapat info di sini tinggal terus ada kuburan, tapi setelah aku lihat-lihat dari tadi gak ada kuburannya. Kuburannya itu sebelah sana. Kuburan ada berapa Pak? Ada 2 baru apa ya, perempuan semua kayaknya. Perempuan? Cuman satunya udah tua, yang satunya masih apa ya, bayi lah bahasanya, keguguran gitu, orang keguguran. Kuburan bayi? Kuburan bayi. Itunya keguguran gitu? Oh berarti bukan ibunya, anaknya gitu ya? Anaknya. Oh, dikuburkannya di sini? Kalau mau dilihat sekarang. Boleh Bapak antar, nggak apa-apa? Ya udah. Alhamdulillah diantar sama Bapak nih. Ada kuburan, kebun jagung kayak Pak? Kebun jagung ini tuh. Widih bener ya. Ini mencil banget. Ini bangunan apa Pak di sini? Bangunan ini teh bak penampungan PDAM ini. PDAM. Oh bukan yang tinggal berarti ya? Bukan. Bapak punten Pak. Tanda terima kasih saya Pak ya. Oh. Nuhun pisan Bapak. Di mana Pak kuburannya? Nah kuburannya sebelah sana agak jauh. Agak jauh. Assalamualaikum. Jalan-jalan Pak. Masuk ke sini Pak, ke dalam. Oh. Itu gunungnya. Tuh lihat. Ini kalau siang hari lumayan panas, tapi kalau sore hari kayaknya adem. Sejuk ya. Ini tuh tanah siapa Pak? Keluarga atau apa? Tanah apa? Desa. Oh ini kuburannya. Kuburannya ini kan kalau ngegali itu lama, jadi makanya udah dibikin calon-calonnya gitu. Oh lubangnya udah dibikin duluan. Kalau nggak gitu ini 3 hari penggalian. Kenapa Pak 3 hari Pak? Ya karena ini kan bebatuan. Oh bebatuan. Gitu, ya ini baru kemarin tuh. Oh ini kuburan siapa? Ini bayi? Ya, yang bayi itu yang tadi diceritakan gitu, yang keguguran itu ya ini kan. Ya, udah sepuh mungkin ya? Udah tua juga ini mah. Gitu, tapi ya. Satu lagi yang lebih uniknya ya, di antara 3 kuburan ini, satu udah digali. Oh, itu ada 4 tuh. Oh 4? Jadi sebelum ada jenazahnya teman-teman, tapi udah digali duluan. Jadi sebelum ada yang dikubur, itu udah dipersiapkan lubang lahatnya terlebih dahulu. Karena di sini batu-batuan gitu ya. Ya, bebatuan 3 hari itu bikin 1 lubang aja. 1 lubang 3 hari? 3 hari. Waduh, saking banyak batunya ya. Oke. Ya, terkadang mentok baru apa? Ya istilahnya kayak. Jadi ya batu itu lah bebatuan. Berarti mungkin untuk orang-orang daerah sekitar ya Pak ya ini? Apa untuk umum Pak? Ya untuk umum. Oh, untuk umum. Berarti tanahnya bisa dibilang tanah bukan pribadi ya? Bengkok lah. Tanah bengkok gitu ya? Ada kuburan 2, 3-nya udah disiapin liang lahatnya. Aduh. Tuh rumah
Bapak Mulut kelihatan dari sini, mencik banget. Oh, mohon Bapak jalan-jalan sambil bikin video. Tinggal makom. Oke. Lumayan panas sih Pak di sini Pak. Jalannya juga masih natural. Masih natural. Belum tersentuh. Belum tersentuh. Tapi kalau hujan kerasa banget kayak Pak ya. Becekna. Beceknya wajar ada di alam. Di alam ya Pak ya. Oke, nah ini kita balik lagi ke rumahnya Bapak Mulut ya. Dan tadi udah diliatin kuburannya. Dan uniknya udah ada 3 lahan yang disediakan untuk yang meninggal suatu saat nanti gitu ya. Jadi di sini tuh tanahnya tuh berarti tanah bebatuan Pak. Tanah bebatuan atas. Pantesan di sana tadi sebelum kesini batu-batunya gede-gede Pak. Memang areanya area bebatuan. Berarti ini tuh batu-batu itu tuh udah dari dulunya Pak ada? Ya, emang dari dulunya sini. Tapi saya ada lihat jembatan, itu jembatan gantung atau apa Pak di belakang? Jembatan itu jembatan air. Oh bukan gantung? Itu pada AM tadi. Oh. Untuk udah sebutkan menyalurkan kayak lah kabak. Oh menyalurin air. Oh. Nah ini mungkin aku pengen tahu ceritaan Pak ya. Karena aku emang suka bikin video dan suka banget cerita-ceritaan dongeng. Biasanya kan yang tinggal di area-area terpencil ada ceritaan atau enggak ya. Ini mah balik lagi ke pengalaman keluarga Bapak atau Bapak gitu ya. Atau mungkin bahkan orang lain yang cerita ke Bapak kalau di sekitar lokasi ini tuh ada sesuatu yang pernah mereka lihat. Ya, dongeng lah Pak. Kalau istilahnya pengalaman itu ya yang namanya manusia hidup kan pasti ada aja yang namanya mistik. Apa istilahnya ada orang datang misalnya nggak kena kan itu kan wajar lah yang namanya kehidupan. Ya memang ya kalau mistik ya banyak ya sering lah dialami ya sama keluarga di sini. Ya termasuk dari istri saya berhubung istrinya nggak ada gitu lagi keluar ya sampai kadang-kadang pintu kebuka semua, kelihatan kelihatan saya katanya gitu kan masuk ke menyerupai Bapak gitu. Masuk ke WC dikejar nggak ada katanya. Kalau dari ya suara-suara kalau keliling-keliling ke rumah ini ya sering. Keliling-keliling itu kayak mungkin lewat gitu ya. Kayak lewat kayak orang ngeliling rumah lah gitu. Itu sosok yang diceritakan sama istri ke Bapak itu sosoknya seperti apa Pak gambarannya? Ya gambarnya kayak perempuan kayak gitu. Kayak perempuan. Tapi terkadang ya kayak ada laki juga ada gitu. Ya, terus kalau ya waktu tahun-tahun kemarin itu ya suasana jam 2-an lah siang. Ya jadi ceritakannya itu kayak apa ya kayak awan ke rumah lah. Oh awan. Kayak awan menyelimuti gitu kayak di pegunungan kayak gitu. Kabut ya. Kayak kabut itu dia itu ngumpul kata sampai masuk ke rumah sampai rumah sini itu masuk ya gelap aja kayak gitu kayak orang mau hujan gitu kayak suasananya udah mau maghrib gitulah. Tapi masih siang posisi mah. Ya waktu itu nggak lama lah paling hitungan 5 menitan paling yang nggak lama juga. Ya kayak apa ya kayak di film di Jin Janjun itu kan. Oh iya, kayak masuk ke botol Aladin gitu ya. Kayak Aladin kayak gitu. Ya itu langsung set kayak gitu udah gitu ya suasana alam ini ya terang gitu. Kayak nyedot gitu atau gimana? Nyedot gitu ya. Juga apa entah itu apa pindah apa gimana itu nggak tahu. Ini lokasi waktu awan itu muncul yang waktu 5 menit itu di lokasi rumah ini apa di mana Pak? Ya lokasi ini area sini. Area sini. Area sini. Berarti istri Bapak tuh sering cerita ke Bapak ya, gitu? Ya sering, kalau masalah mistik-mistik ya sering. Nah, ini kan apa ceritanya tinggal di sini. Berarti kan kalau malam hari Bapak pernah keluar dan meninggalkan istri di sini ya? Ya terkadang saya juga kalau ada kepentingan ya pasti ada keluarnya. Ya itulah kadang-kadang pas saya keluar suka ada gangguannya kayak gitu. Jadi ketika Bapak keluar, iya. Saya keluar ada gangguan hal-hal yang ya itulah dianggapnya ya mistik lah bahasanya gitu kan nggak wajar gitu. Berarti setiap kali kejadian yang tadi diceritakan Bapak, istri Bapak yang cerita ke Bapak gitu ya? Ketika Bapak tidak ada di rumah? Iya. Oh gitu. Seringnya kayak gitu ya.
teman saya itu kemarin itu masih baru. Heeh. Dia kan habis dari belakang, dia pulang aja, kakaknya di sini, adiknya ke sana, ada gangguan hal apa, ketemu katanya apa kayak orang lagi di tempat gudang brang-breng kayak gitulah. Katanya dia langsung ngajak pulang. Sambil gugup itu pulang. Itu padahal waktu itu masih antara jam 8 lah. Belum jam 9 belum. Ya pas sebelah sana itu ya kayak kelihatan katanya kayak karung kok bisa terbang katanya gitu. Oh gitu, kayak karung mungkin ya. Ya biasanya suka main malam. Udah ada kejadian itu ya jarang main ke sini. Oh gitu. Paling siang ajak main itu ke sini. Yang rumah yang ada kasurnya bukan? Ya, yang itu. Itu tuh rumah siapa, Bapak? Ya, itu rumahnya ya tetangga, cuman dia posisinya lagi di Sumedang sekarang, dia nggak ada gitu. Ada rumah satu, kayak rumahnya tuh terbuat dari buat apa sih? Kasibot gitu. Ada kasurnya tadi tuh. Itu udah kan istrinya udah nikah. Gitu. Udah nikah, jadi dia ngeduda. Ya, kemarin dia baru pulang, cuman udah pulang lagi. Oh gitu. Mungkin nanti pulang ke sini gitu ya, mungkin ya. Mungkin karena ketakutan kali ya. Ya itulah, ya mungkin itulah. Ya kadang-kadang dia jarang juga main ke sini, kadang-kadang dia yang nginep di anaknya gitu. Nah, aku pengen punya tips nih dari Bapak ya. Dari Bapak selaku apa ya namanya itu, yang orang yang tinggal di daerah terpencil. Aku kadang setiap orang suka menanyakan, mungkin kan banyak orang tuh yang kadang lewat ke suatu tempat itu takut ya Pak ya. Siun lah gitu ya. Nah ini di sini Bapak sendiri itu sama keluarganya bisa dibilang bukan mematahkan ya. Bapak bisa bertahan selama 7 tahun di area yang kata orang itu angker ya kan Pak ya. Apalagi ada ceritaan dari istri Bapak kayak gitu. Ada tips nggak Pak? Kenapa Bapak bisa bertahan di sini dan Bapak tetap tinggal di sini walaupun ada ceritaan yang bisa dibilang mengganggu istri Bapak gitu? Ya karena apa ya, kalau bahasa sifatnya gaib kan wajar. Walaupun toh di tempat ramai juga kan banyak. Betul Pak. Ya apalagi tempat kayak seperti ini gitu kan. Ya wajar, ya itu udah anggapnya kalau menurut saya wajar gitu ya, karena kita ini kan bahasa hidup. Iya betul. Ya kalau nggak ada keunikan hal yang sebetulnya nggak ada cerita berarti kan gitu. Iya. Ya yang penting mah kita kalau memang ya kembali lagi ke imanan kita. Iman, oke. Pakai iman kita kan diajarkan, sama agama kita juga kan diajarkan. Betul. Supaya kita beriman kan gitu. Di mana tempat pasti yang namanya mistik pasti ada. Gitu. Ada ya Pak ya. Cuman kalau sifatnya yang apa kadang-kadang yang sering mewujud itu kan berarti kadang-kadang kita nggak boleh tinggal di situ. Kalau sesekali kan wajar gitu. Ya, tempat ramai juga kan banyak lah yang kejadian kan gitu. Apa jadi kayak gini jalannya di tempat ramai aja banyak, apalagi di tempat terpencil kayak gini. Kayak gini kan gitu. Berarti Bapak istilahnya mah nggak takut gitu ya Pak ya? Ya kalau masalah takut nggak takut ya, kita kan punya Tuhan. Betul. Nah, itu balik lagi ya Pak ya? Balik lagi ke diri kita, iman kita gitu ya. Gitu. Tapi ada gak Pak istri Bapak pernah cerita ke Bapak, Pak saya gak kuat tinggal di sini, pengen pindah, ada gak kayak gitu Pak? Ya ada, cuman nggak seperti apa yang pada umumnya. Berasanya kan kita kembali lagi ke apa ya, bahasanya apa yang kita punya. Bahkan bahasa itulah. Betul. Bahasa kita penerimaan. Betul Pak. Ya kita mau pindah kemana dan gimana kan gitu. Di sini udah jelas nyaman, harus cari yang lain-lain kan gitu. Yang paling penting adalah Bapak punya tempat tinggal, itu. Keluarga bahagia, dan bisa makan, bisa tidur, itu ya Pak ya. Itu. Jadi ini kan kebanyakan orang tuh gini Pak, ada yang punya rumah tapi tetap mengeluh. Tapi di sini kita bisa melihat teman-teman, si Bapak Mulut itu, aku garis bawahi, bisa mensyukuri apa artinya yang kenikmatan yang berikan Tuhan, betul Pak? Iya. Dan walaupun tempat kecil, mencil, tapi itu bikin nyaman, ya udah. Daripada kita tidur di jalanan gitu Pak ya. Kita kan cari kenyamanan. Cari kenyamanan, betul Bapak. Nah banyak pelajaran juga, aku kadang gitu Pak, suka nanya-nanya biar aku bisa semakin apa ya istilahnya, semakin bersyukur gitu kan. Jadi yang kita punya tuh ya udah, masih banyak orang-orang yang istilahnya lebih kekurangan dari kita. Tapi mereka mensyukuri. Kenapa kita yang udah punya ibaratkannya masih mengeluh gitu Pak? Luar biasa nih.
yang pentingnya banyak syukuran. Syukurannya itulah yang jadi bahagia kita. Nah, gitu, kunci ya. kebahagiaan mungkin ya Pak ya. Karena setiap manusia itu kebanyakan kan nggak bersyukurannya itu. Nah, kita itu sehat udah syukur, apalagi bisa makan, bisa itu, bisa ini. Ya bahasa umumnya kan gitu. Betul Bapak. Terkadang kan dia nggak mensyukuri apa yang dia rasakan. Orang sakit dibawa ke rumah sakit kan pengen sembuh. Banyak mengeluh. Ya kan nggak bisa bersyukuran, berarti kan. Yang kita udah dikasih sehat ya tinggal syukuran. Di balik syukuran ya kita rawat kesehatan kita. Betul Pak. Nah itu. Jadi setelah kita sehat kita harus bersyukur gitu kan. Itulah. Kalau kita dikasih sakit berarti lagi diuji gitu Pak. Jadi uji harus disyukuri juga ya Pak kalau sakit. Ya, karena itulah bahasa hidup. Gitu. Betul. Kalau nggak sakit ya berarti bukan hidup. Betul. Nah, kita kalau nggak hidup pasti ada ketemu sakit, apa susah senang. Tetap kita bersyukur. Gitu. Syukur betul ya Pak ya. Nah inilah ngobrol tadi habis baterainya Pak. Ganti baterai dulu. Ngobrol sama Bapak Mulud ya, 7 tahun tinggal di sini, salah satu kepala keluarga dan bisa dibilang seniman juga. Dan makasih banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya, ceritanya Bapak. Dan mungkin aku sebagai anak muda ya Pak ya, bisa belajar suatu saat nanti tentang arti yang namanya mensyukuri hidup gitu Pak. Yang seperti tadi Bapak bilang gitu kan ya, banyak sekali pelajaran yang bisa saya nanti suatu saat nanti saya terapkan. Bapak nuhun ya. Barangkali Bapak mau istirahat. Iya ya, makasih. Siap. Nama saya Randi Bapak, nanti suatu saat nanti saya main lagi ke sini dan salam buat istri, salam buat anak-anak ya. Nanti insya Allah suatu kalau ada jalur ke sini pasti saya mampir. Bapak makasih ya. Ya, assalamualaikum Bapak. Ya gitu teman-teman, ngobrol sama Bapak Mulud atau Bapak Diding ya. Ya gitulah ceritanya. Dan alhamdulillah welcome banget, baik banget, dan mudah-mudahan kita bisa kesini lagi, bisa silaturahmi lagi, dan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan makasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan aku izin pamit dan tetap bersyukur, karena rasa syukur itu adalah kunci ketika kita berada di suatu titik terendah. Tapi ketika kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan nyaman dan tidak akan pernah yang namanya datang rasa mengeluh, itulah intinya. Dan makasih, sampai jumpa di video berikutnya. Namaku Randi Aulia dan aku berada di Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.